Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika dengan pembahasan pecahan. Oke. Pada pecahan ini kita akan membahas tentang konsep penjumlahan dan pengulangan. Mengenal konsep pecahan. Pecahan merupakan sebuah bilangan matematika yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, di sini ada contoh bilangan pecahan. Ada 3/4. Apakah kalian tahu mana yang disebut pembilang dan mana yang disebut penyebut? Oke, ini dia. Yang atas kita sebut sebagai pembilang. Lalu yang di bawah disebut sebagai penyebut. Jadi diingat-ingat untuk yang posisinya di atas disebut sebagai pembilang dan yang di bawah yaitu penyebut. Oke, sampai di sini paham ya pecahan? Kemudian ada bentuk-bentuk pecahan. Ya, pecahan itu ada beberapa bentuk. Kita amati coba. Yang pertama yaitu pecahan sebagai pembagian. Lalu yang kedua, pecahan sebagai perbandingan. Yang ketiga, pecahan sebagai bagian. Untuk penjelasannya, simak baik-baik pada pembahasan yang selanjutnya. Nah, pecahan sebagai pembagian. Oke, kita lihat. Di sini ada angka 5 dibagi 9. Ya, ini tanda bagi, titik 2. 5 dibagi 9. Dapat ditulis menjadi 5/9. Ya, yang dinamakan pecahan sebagai pembagian yaitu berasal dari 5 dibagi 9. Ditulis menjadi 5/9. Oke, di mana pembilangnya? Ya, pembilangnya yaitu angka 5 di atas ini. Lalu di manakah penyebutnya? Ya, betul, penyebutnya ada di bawah ini, angka 9 ini. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu pecahan sebagai perbandingan. Di sini ada, coba perhatikan, gambar 4 kelereng warna. Kemudian ada lagi 7 kelereng hitam, ya. Sebelah kiri ada 4, yang sebelah kanan ada 7. Perbandingan, ya, diingat-ingat. Ada yang jumlahnya 4, ada yang jumlahnya 7. Kalau kita simpulkan, perbandingan dapat ditulis dengan 4/7. Ya, titik 2 ini bisa disebut bagi, tapi bisa juga disebut banding, sesuai dengan konteksnya. Kalau pembagian kita sebut bagi, kalau perbandingan kita sebut banding. Jadi 4/7 sama dengan atau 4/7. Ya, ini ada 4 kelereng warna. Di sini dituliskan sebagai pembilang 4. Lalu 7 kelereng hitam dituliskan di penyebut bawah sebagai angka 7. Paham? Ya, ini pecahan sebagai perbandingan. Yang terakhir yaitu pecahan sebagai bagian. Nah, ini ada gambar pizza. Pizzanya dipotong menjadi
1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi 6 potong atau 6 bagian. Ya, satu pizza dipotong menjadi 6 bagian atau potong. Ya, jadi 6 dari 6 bagian ini sama dengan satu pizza. Paham? Ya, kalau tadi 6 dibagi 6 berarti sama dengan 1. Oke. Lanjut ke gambar yang selanjutnya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan sini pizza yang 6 tadi sudah dimakan atau diambil 1. Jadi sisanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Yang seharusnya tadi 6, sekarang tinggal 5. Ya, coba berapa pizza yang dimakan atau diambil? Ya, 1/6 pizza dimakan, ya, karena 1 pizza yang dipotong ini dimakan dari keseluruhan pizza 6, jadi ditulis 1/6. Lalu pizza yang tersisa, jadi sisanya yang masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang tersisa tinggal 5 potong pizza dari 6 pizza yang terpotong tadi. Paham? Jadi 6 itu sebagai bagian potongan seluruh pizza ini. Ini ya, seluruh potongan pizza ada 6. Lalu kalau diambil satu pizza, berarti pizza yang dimakan sama dengan 1/6, ya. 1 bagian dari 6. Oke. Kalau sisanya berapa? Yaitu 5 bagian dari 6 keseluruhan. Ya, itu tadi pengertian dari pecahan sebagai bagian. Nah, sekarang di sini ada gambar ubin. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa? Ya, ada 8 ubin. Nah, coba kalian lihat berapa ubin yang berwarna beda atau berwarna kuning. Terhitung ada 1, 2. Coba kalian ubah menjadi bentuk pecahan sebagai bagian tadi. Jadi, ya karena ini ada 8 dari keseluruhan ubin dan ada 2 bagian ubin yang baru diwarnai, maka kita tulis pecahannya menjadi 2/8, ya. 2 bagian ubin yang diwarnai kuning dari 8 ubin secara keseluruhan. Paham? Ya, jadi 2 ubin yang berwarna berbeda dari 8 ubin yang ada seluruhnya. 2 diletakkan di pembilang atau di atas dan 8 sebagai penyebut atau di bawah. Oke, pecahan senilai. Apakah kalian tahu pecahan senilai itu apa? Ya, kita bahas sama-sama bagi yang belum tahu. Pecahan senilai itu bisa dalam bentuk perkalian. Misalnya, 2/6 pecahan senilainya yaitu, nah, kita punya pecahan biasa yaitu 2/6. 2/6. Pecahan senilai maksudnya kita mengalikan 2/6 dengan bilangan pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama juga. Berarti maksudnya senilai, ya, mengalikan dengan bilangan yang pembilang dan penyebutnya sama. Berarti 2/2. Ya, kenapa langsung 2/2? Karena apabila 1/1 itu, maka
bilangan pecahan ini akan tetap hasilnya 2/6. Jadi kita langsung saja 2/2. Oke. Kalau senilai itu berarti dikalikan, kita mengalihkan pembilangnya dulu. Yang atas dulu. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Paham? Ya, atas dikali atas sama dengan atas. Lalu yang bawahnya penyebutnya 6 dikali 2 sama dengan 12. Atau bawah dikali bawah sama dengan bawah. Ya, jadi hasilnya adalah 4/12. Sampai di sini paham? Oke. Setelah pecahan senilai 2/2, kita kalikan lagi, kita coba lagi untuk dikalikan 3 senilai ya, berarti 3/3. Sama seperti yang di atas tadi, yang atas dikali yang atas atau pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Oke, kita kalikan dulu pembilangnya. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Jadi, pecahan 2/6 itu sama dengan 4/12 sama dengan 6/18. Ya, sama saja. Jadi, 6/18, 4/12, 2/6 itu sama saja ya, tergantung pengalinya berapa. Oke, kita lanjutkan. Pecahan senilai dalam bentuk pembagian atau bisa kita gunakan untuk menyederhanakan pecahan ya. Berikut contohnya. Sederhanakan pecahan berikut 6/12. Nah, pecahan senilai tadi berarti pembilang dan penyebut sama-sama nilainya. Kita tulis di depan, kalau pembagian berarti kita menggunakan tanda bagi. 6/12 langsung saja. 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya, karena pembilang dibagi pembilang sama dengan pembilang. Lalu penyebutnya juga sama-sama dibagi, jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi 6/12 dibagi 2/2 sama dengan 3/6. Paham? Oke, lanjutkan lagi. Untuk pecahan senilai 3/3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke, pembilang dan pembilang. Sekarang penyebut dan penyebut. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi, pecahan senilai atau penyederhanaan dari 6/12 sama dengan 3/6 sama dengan 2/4. Ya, kalau kalian mau menyederhanakan lagi masih bisa. Ini dibagi dengan 2/2. Nanti jawabannya menjadi 1/2 atau setengah ya. Paling sederhana yaitu setengah atau 2/4. Ya. Jadi bentuk pecahan senilai itu maksudnya mengalihkan atau membagi bilangan yang dicari dengan bilangan yang berpembilang dan penyebut sama. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi penjumlahan dan pengulangan pecahan biasa. Contoh penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama. Nah, di sini ada 1/3 ditambah 1/3 sama dengan, kenapa 2/3? Ya, karena ini penyebutnya sama, jadi hasil penyebutnya juga sama. Bilangan yang penyebutnya sama, maka
kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja ya. Apabila penyebutnya sama antara yang dijumlahkan dengan jumlahnya, itu berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 3-nya tetap yang di bawah atau penyebutnya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Penyebutnya sama 3 ya. Jadi 1/3 tambah 1/3 sama 2/3. Lanjut. Yang kedua. Di sini ada pengurangan ya. Pengurangan itu ada 6/7 dikurangi 3/7 sama dengan, ya karena 7 ini penyebutnya sama dengan yang di depan, maka hasilnya juga sama. Seperti yang penjumlahan tadi, 6 dikurangi 3 sama dengan 3 ya, penyebutnya tetap, jadi 3/7. Oke, sekarang contoh penjumlahan pecahan biasa berpenyebut beda. Nah, di sini ada 1/3 ditambah 1/2 atau 1/3 ditambah 1/2. Tadi judulnya berpenyebut beda, berarti 3 dan 2 apakah sama? Iya, beda ya. 3 dan 2 itu sudah berbeda, berarti penyebutnya benar beda. Untuk mencari jawabannya atau mencari penyebutnya dahulu, kita mencari KPK dari penyebutnya, yaitu KPK dari 3, ini 3, dan KPK dari 2, 2 ini penyebut yang kedua. Oke, apa itu KPK? Ya, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Nah, maksudnya dari pernyataan ini kita lihat di sini, di bawahnya sini. 3 sama dengan kita cari kelipatan dari 3. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6, betul. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 9 ditambah 3 sama dengan 12. 12 ditambah 3 sama dengan 15. 15 ditambah 3 sama dengan 18. 18 ditambah 3 sama dengan 21 dan seterusnya. Ya, jadi KPK itu kita mencari kelipatan dari bilangan itu dulu. Jadi kita cari kelipatannya dulu. Lalu kita cari KPK dari 2. Kita lipatkan dulu 2 ini. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12. 12 ditambah 2 sama dengan 14. 14 ditambah 2 sama dengan 16 dan seterusnya. Jadi kalau 3 ditambahnya 3 karena itu kelipatan 3. Kalau 2 ditambahnya 2 karena itu kelipatannya 2. Jadi mencari KPK seperti itu. Lalu, kalau sudah menemukan kelipatannya, bilangan kelipatan terkecil. Nah, yang jumlahnya paling kecil tapi sama itu yang mana? Coba kita cari yang memiliki kesamaan antara kelipatan 3 dan 2. Di sini angka berapa di urutan ini? Ya, ada yang sama? Sudah ketemu? Mana yang sama? Iya, di sini ada 6 yang sama. 6, ya ini sama antara kelipatan 3 dan 2. Lalu ada lagi angka 12 di kelipatan 3 dan 12 di kelipatan 2. Nah, karena kita mencari bilangan kelipatan yang terkecil, maka kita mencari yang 6 atau yang 12.
Yang mana ayo? Kalau yang terkecil. Ya, yang 6 ya, berarti KPK-nya dari 3 dan 2 itu 6 ya. Jadi untuk mencari KPK itu cari kesamaan antara dua bilangan yang dijadikan KPK tapi yang paling kecil ya. Jadi bukan yang 12 karena 6 dan 12 itu lebih kecil yang 6. Oke, sekarang kita ketemu KPK-nya 6. Nah, KPK 6 ini digunakan untuk apa? KPK 6 ini digunakan untuk penyebutnya. Nah, ini penyebutnya ya. Jadi 3 dan 2 tadi KPK-nya 6, 6-nya itu dipindah sini, Nak, ya. Dipindah ke penyebutnya ya, disamakan. Kalau berbeda penyebutnya itu kita cari KPK-nya dulu. Kalau sudah sama-sama ketemu yang terkecil, kita tuliskan sama dengan penyebut yang terkecil itu tadi. Kita tulis 6 sama 6. Nah, ini kenapa jadi 2/3? Oke, kita bahas sama-sama. Nah, kita bahas satu-satu ya, dari yang depan dulu. Biasakan menghitung dari yang depan dulu. Jadi kalau sudah ketemu 6 penyebutnya, 6 dibagi 3 sama dengan berapa? Berapa? Ayo, 6 bagi 3. Ya, 6 dibagi 3 itu 2 ya. Sekarang setelah ketemu 2 dikali dengan 1 ya, jadi penyebut dibagi penyebut yang awal ya, penyebut yang sudah disamakan dibagi dengan penyebut yang awal, lalu dikalikan pembilang yang awal. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2. Nah, jadi di sini betul ditulis 2. Oke, paham? Ya. Yang kedua sekarang. Di sini ada penyebut awalnya 2. Sudah kita samakan jadi 6 ya, ketemu dari KPK tadi 6. Penyebut awalnya 2. Sekarang 6 dibagi 2 berapa? 6 dibagi 2 ya 3 ya, diingat-ingat 3 dikalikan 1 seperti yang depan tadi ya. Setelah penyebut yang disamakan dibagi penyebut awal, lalu dikalikan pembilangnya. 6 dibagi 2 sama dengan 3, lalu dikalikan 1, berarti jawabannya 3. Paham? Ya, karena sudah ketemu semuanya dan penyebutnya sama, maka sekarang kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5/6. Nah, hasilnya jadi 5/6. Paham? Oke. Ini adalah penjumlahan pecahan biasa berpenyebut beda. Sekarang kita ke contoh berikutnya, yaitu contoh pengurangan pecahan biasa berpenyebut beda. Soalnya yaitu 4/5 dikurangi 3/4 sama dengan berapa? Ya, sama seperti tadi. Kita menjawabnya mencari KPK dari masing-masing penyebutnya. Penyebutnya ada 5 dan 4, jadi KPK dari 5 dan 4 sama tadi kelipatan 5 dan kelipatan 4. 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 5 20, 20 tambah 5 25, 25 tambah 35 sama dengan 30 dan seterusnya. Lalu 4, kelipatan 4 berarti ditambah 4 terus, jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 tambah 8 16, 16 ditambah 4 20, 20 ditambah 4 24,
24 ditambah 4, 28, dan seterusnya. Tadi ingat-ingat KPK adalah bilangan yang kelipatannya yang paling kecil, yang sama tapi paling kecil. Coba di sini yang sama yang mana? Ya, karena di sini dari barisan kelipatan 5 dan 4 yang sama, yang paling kecil hanyalah 20. Ya, langsung ketemu 20 yang paling kecil, maka penyebutnya menjadi, ya, nanti penyebutnya dituliskan 20 ya. Jadi KPK-nya adalah 20. Oke, ini penyebutnya sudah ada 20. Nah, tadi untuk menemukan pembilangnya, karena sudah disamakan penyebutnya, bagaimana? Caranya sama. Jadi 20 dibagi dengan 5 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 4. Sekarang 4-nya dikali dengan pembilang awal. Kali 4 sama dengan 16. Ya, sudah betul ya. Sekarang yang kedua. Penyebut yang sudah disamakan dibagi penyebut awal. Jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5. Betul? Ya, 5 kemudian kita kalikan pembilang awal. 5 dikali 3 sama dengan, ya, ini sudah ada 15. Karena penyebutnya sudah sama, berarti pengurangannya tinggal pembilangnya atau atasnya saja. Yang bawah langsung ditulis 20. Lalu pembilangnya ditulis 16 kurangi 15 sama dengan 1. Ya, jadi jawabannya 1/20. Itu ya, kalau pengurangan. Ingat-ingat, kalau beda penyebutnya disamakan dulu dengan cara mencari KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil. Dicari yang sama, yang mana kelipatannya, tapi yang paling kecil di antara yang sama. Oke? Nah, sekarang di sini ada soal. Kerjakan soal latihan berikut beserta caranya di buku tugas matematika. Nah, di sini ada gambar ya, seperti contoh yang pizza tadi, tapi di bawahnya kalian juga harus mencantumkan pecahan biasa atau bagiannya ada berapa ya. Yang diarsir berapa, jumlah seluruhnya berapa, dituliskan di sini. Yang diarsir berapa dan jumlah seluruhnya berapa, tulis di sini ya. Yang diarsir itu sebagai pembilang, jumlah seluruhnya itu sebagai penyebut. Lalu, apabila penyebutnya berbeda, kalian gunakan cara yang sebelumnya dibahas tadi ya. Dijumlahkan dengan cara panjang atau cara lengkapnya tadi di sini. Oke, tuliskan hasilnya saja, tidak usah digambar. Oke. Nah, itu tadi. Untuk ini ditulis jawabannya saja. Jumlah pecahannya saja, tidak perlu digambar, tidak apa-apa. Oke. Kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kalian tulis pecahannya di bawahnya sini. Kalian gambar dulu soalnya di buku tugas, tulis pecahannya di bawah sini, lalu kalian kerjakan, jumlahkan dengan menggunakan caranya apabila penyebutnya berbeda, baik berbeda maupun sama ya, harus pakai cara lengkapnya. Itu yang bentuknya gambar ada 1, 2, 3, 4, 5. Baik penyebut sama atau berbeda, kalian harus gunakan cara lengkapnya ya, tuliskan di sini. Yang selanjutnya, kerjakan soal berikut dengan menggunakan caranya. Nah, ini juga menggunakan caranya ya. Di sini ada penjumlahan dengan penyebut yang berbeda juga ada, yang sama juga ada.
Nanti kalian jumlahkan ya. Oke. Ya, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kita sudah belajar tentang konsep pecahan, lalu pecahan dengan penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama, pengurangan dengan berpenyebut sama, dan penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.